Jumpa lagi di Green Network Catch Up, Green Network ID ya. Nah, malam ini kita kedatangan tamu spesial, tim Green Network sendiri, teman kita, Guzia Ulhaq. Dia adalah manajer pengembangan komunitas di Green Network. Kita akan tunggu ya, Guzia, untuk join kita malam ini. Kita mau ngobrol-ngobrolin pengalaman dia, yang aku sendiri juga nggak punya exactly ya, seperti yang dilakukan Guzia ya. Karena unik banget, Guzia tuh bener-bener jalan-jalan, go explore, interview in depth gitu sama berbagai komunitas. So, aku pengen belajar dari dia, dan kita semua juga biar tahu insight, pengalaman, dan perasaannya kayak gimana. Guzia, oke, request dulu ya. Halo, selamat malam Guzia. Selamat malam, Marlis. Bisa dengar nggak? Shift kita. Bisa. Makasih udah nyempetin nih weekend ngobrol di Green Network Catch Up edisi spesial sama-sama tim Green Network kita berdua. Kayaknya setiap edisi spesial terus deh. Amin, iya sih, bener juga. Selalu spesial. Oke, tapi gini ya, unik juga sih. Aku belajar nih dari Harvard Business Review di beberapa artikelnya gitu. Kalau mau organisasi itu accountable, jangan takut untuk engagement secara publik dengan teman-teman internal. Kan kita pasti ada aja ya potensi-potensi konflik, clash, dan lain-lain. So, kalau kita accountable, kita ya udah open aja gitu. Nah, ini Guzia mau ngomong aja, aku belum tahu kan mau ngomong apa gitu, aku belum ngerti nih. Jadi ini benar-benar spontan gitu ya. Nah, oke. Jadi ceritanya gini, Guzia. Aku dan mungkin teman-teman bisa jadi lesson learn nih dari pengetahuan, perasaan, dan pengalamannya Guzia. Nah, selama hampir 6 bulan kan kita publish di Green Network bareng-bareng. Thank you so much, aku beruntung deh bisa collab sama Guzia. Nah, cerita dikit dong Guzia. Selama hampir 6 bulan itu, udah jalan-jalan daring, ketemu komunitas mana aja, terus kira-kira yang paling berkesan, mungkin banyak ya, jadi waktunya limited, kita coba batasin 3 deh. Oke. Yang Guzia ingat. Sebelumnya makasih banget ingat ya. Sebelumnya aku sampaikan makasih dulu sama Marlis karena udah jadi aku malam ini jadi bintang tamu di kantor sendiri. Sama. Ini kayak weekly meeting aja ini. Benar. Oke. Tadi tentang komunitas mana aja yang udah saya liput ya, dan saya kunjungi secara daring ya, karena selama ini emang kita nggak bisa belum bisa kunjungan langsung ke tempat-tempat itu. Banyak ya tempat yang menarik, komunitas yang menarik yang aku udah catch up dengan mereka. Di antaranya yang pertama itu sama Fiber Home. Fiber Home itu layanan jaringan internet, pengadaan jaringan internet di Asmat, Papua. Itu sama Mas Fuad Rifai. Oke, itu berkesan. Iya, di Papua. Berkesan banget. Dia itu orang Banyuwangi tapi dia kerja di sana dan akhirnya bikin Fiber Home di sana. Kemudian ada juga yang kemarin yang terakhir itu Sekolah Wano di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Itu juga sangat berkesan. Itu sebuah komunitas belajar yang tidak hanya belajar bareng bersama anak-anak, tapi juga bagaimana mereka memberdayakan potensi-potensi yang ada di sana. Kemudian juga pernah kemarin itu pas lagi rame-ramenya pandemi di Tegal, di kota Tegal, itu ada teman kenalan yang bikin gerakan peduli isoman, yaitu semacam gerakan untuk membantu orang-orang yang lagi isoman, bagaimana biar mereka bisa dapat makanan, dapat pelayanan, tidak hanya makanan sebenarnya, tapi juga pendampingan secara kejiwaan untuk menghadapi pandemi itu. Nah, itu juga sempat kita posting ya, kita bikin liputannya di Green Network, dan itu beberapa contoh aja komunitas-komunitas yang sempat saya wawancarai dan sangat berkesan. Semuanya sangat berkesan. Nah, mungkin itu satu-satu. Oke. Dari yang Asmat ya.
Yang Asmat itu wah Ya, luar biasa ya. cerita satu-satu coba. Guzia atau tanda kutip belusukan online sampai ke Asmat, gila itu jauh banget kan. Bayangin Iya. kalau kita ke sana. Aku juga mentok di Papua itu di Sorong, Manokwari, Heeh. sama Jayapura doang. Nggak pernah sampai ke Wah. kabupaten. Nah, ini Guzia malah udah belusukan sampai ke kabupaten nih. Nah, Oh, gimana tuh? Apa yang dilihat di itu sana, dialami, impresi heeh. dan lain-lain yang bisa di-share ke kita semua? Oke, selama ini saya sendiri kan emang nggak pernah tahu ya, nggak pernah Hmm. tahu lingkungan di sana Papua seperti apa. Selama ini kan cuma ngelihat yang ada di media aja, itu pun cuma sekilas dan tentu udah ada framing ya dari media tentang bagaimana kondisi di sana. Hmm. Betul-betul nggak ada bayangan tentang Asmat, tentang Papua. Terus ngobrol sama Mas Fuad Rifai yang mendirikan Fiber Home itu. Nah, yang paling berkesan setelah kami wawancara beberapa jam itu, Mas Fuad itu kemudian menunjukkan eh, suasana rumah dan sekitar rumahnya. Jadi semacam home visit gitu ya. Wah, Home asik tour. dong. Asik-asik. Ya asik. Nah asiknya tuh gini, berkesannya begini. Aku lihat di sana itu tempat yang betul-betul apa ya, remote ya. Jadi rawa itu di luar rumah itu udah rawa, udah eh, berair, kemudian tanaman-tanaman yang mengambang itu, belum lagi di dalam rumah itu memang dari kayu kan. Betul-betul kalau 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 dibayangkan aku tinggal di sana nggak bakal betah. Dan ketika aku tanya, Mas, sampean kok bisa betah di sini? Ya gimana, panggilan jiwa kayaknya gitu. Aku sangat berkesannya di situ. Dia bisa melakukan sesuatu yang orang lain belum tentu mau untuk melakukan itu. Dan dia lakukan dengan tulus di sana. Karena katanya itu panggilan jiwa. Setiap kali dia pulang ke Banyuwangi, dia nggak sabar pengen balik lagi ke Asmat itu untuk melayani orang-orang dalam hal ini, dalam hal jaringan internet itu. Karena dia ingin agar semua orang bisa mendapatkan akses informasi, akses komunikasi yang baik. Dia terenyuh katanya ada kasus di mana seorang yang jauh dari orang tuanya, orang transmigrasi di sana, kemudian orang tuanya meninggal, dia nggak tahu karena terkendalanya akses komunikasi. Dia baru tahu beberapa hari kemudian dan itu kan sedih banget. Nah, dari hal semacam itu aku sangat apa ya, membekas ya, artinya banyak orang baik di luar sana yang melakukan hal-hal baik yang kadang-kadang kita nggak tahu dan itu sangat layak dan sangat pantas untuk diangkat, kita ceritakan, kita kisahkan ke orang-orang yang lain juga. Itu yang di Asmat, Mas Fuad Rifai namanya. Guzia gimana ini perasaannya menceritakan? Ini kan bahkan bukan ngutip dari media ya. Ini benar-benar langsung eksklusif nih dari Papua gitu. Hasil wawancara langsung sama yang bersangkutan. Gimana perasaan Guzia ketika mempublikasi konten seperti itu? How do you feel about yourself, your work, and what you are doing? Apa gimana rasanya? Ditanya rasa ya tentu jawabannya senang dan apa ya, kalau bahasa Jawa itu bungah ya, bungah itu sepadan dengan kata apa ya, kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak ada yang mewakili. Bungah itu semacam ekspresi kegembiraan plus kebahagiaan macam itu. Gembira ya bahagia, bahagia ya gembira. Apalagi selama ini kan, sekali lagi aku terima kasih sama Marlis dan Green Network sudah memfasilitasi passionku yang memang sebenarnya sebelumnya kan memang aku juga seneng mencari berita-berita baik di luar sana, praktik-praktik baik yang selama ini cuma aku bagikan melalui medsos pribadi, blog pribadi, dan tidak tertata ya, tidak ada struktur yang jelas. Tapi dengan diajak gabung di Green Network ini, aku mulai belajar bagaimana menceritakan kisah-kisah baik itu secara lebih utuh, secara lebih tersusun, dan secara lebih baik, dan bagaimana untuk bisa enak dibaca. Dan ketika kisah-kisah itu dibaca orang, rasanya senang sekali. Apalagi jika ada apresiasi dari pembaca untuk orang-orang yang dimuat di dalam kisah-kisah itu. Wah, luar biasa. Ada dampaknya rasanya. Ya? Iya, kalau itu memang kemudian jadi penyambung ya, jadi network, jadi penyambung antara orang-orang yang kita beritakan dengan orang-orang yang membaca berita kita. Wah, itu luar biasa. Senang sekali rasanya. Dan itu tujuan kita kan emang Gus ya di Green Network. Jadi
Sebenarnya ini juga dari perenunganku ketika dapat kesempatan keliling 27 provinsi di lembaga riset tempat aku kerja sebelumnya. Terus aku tuh jadi ngelihat Indonesia ya dari apa yang sangat kaya gitu loh. Mungkin kalau nggak bahasanya sama-sama Indonesia, mata uangnya sama-sama rupiah, itu kita kayak heran, ini beneran nggak sih masih di Indonesia? Saking besarnya negeri ini, saking beragamnya negeri ini. Terus aku mikir, gila ya, kalau kita tuh hanya lahir, besar, sekolah, kerja di Jawa doang gitu, ya udah kita bias, perspektif kita akan penuh dengan bias Jawa, sentrik banget. Dan bayangin kalau mereka jadi pejabat publik, menentukan hajat hidup orang se-Indonesia gitu. Dengan pandangan-pandangan yang bias tadi. Makanya aku juga ngerasa passionate banget dan bersyukur ketemu teman-teman yang passionate ya, kayak Guzia dan teman-teman di Green Network, untuk menceritakan dari berbagai sudut gitu ya, di Indonesia, dan kita deliver benar-benar mereduksi potensi-potensi biasnya, sehingga orang tuh ngerasain dari itu, apa, oh Papua tuh kayak gini, oh di pedalaman hutan di Sumatera tuh kayak gini toh. Itu ngasih bungah banget tadi kayak kata Guzia, ngasih kepuasan batin gitu loh. Ya aku grateful banget. Itu. Iya. Nah, oke Guzia, itu tadi dari Asmat ya. Semoga yang Guzia lakukan dari Asmat. Iya, apa channeling apa ya inisiatifnya Fiber Home ini ke relevan parties ya, gitu. Nah, sekarang Sakolawano nih di Sumba itu juga salah satu apa ya daerah yang paling eksotis gitu ya dengan budaya yang luar biasa gitu. Gimana pengalaman perasaan Guzia engagement dengan Sakolawano? Saya sih bisa langsung terbesit pengen ke sana ya. Setelah melakukan wawancara itu, menuliskan itu. Iya. Oh ya, tadi aku tambahin dulu yang dari Asmat itu. Yang dari Asmat itu sebelum ke Sakolawano ya. Aku ambil pelajaran dari Mas Fuad Rifai itu adalah bahwa you can if you want to. Jadi kamu bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kamu tidak bisa, bahkan tidak tahu. Jika kamu memang betul-betul mau untuk melakukan itu dan berniat untuk itu. Nah, Mas Fuad itu kan lulusan perawat ya, jadi dia kerja di Asmat itu cuma sebenarnya jadi pegawai rumah sakit, jadi perawat. Tapi karena melihat kondisi di sana susah sinyal dan sebagainya, dia belajar bagaimana tentang jaringan internet dan sebagainya sampai akhirnya dia buka sendiri layanan jaringan internet. Itu juga yang terjadi sama Bang Christopel Billy yang mendirikan Sakolawano di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau itu polisi hutan, polhut atau forest ranger ya. Tapi kemudian karena panggilan kondisi, lingkungan dan seterusnya, dia membuka komunitas belajar untuk anak-anak di sekitar. Bukan hanya anak-anak, tapi juga kemudian berkembang pada pemuda-pemudanya, warga di sekitarnya, bagaimana agar mereka bisa berdaya sesuai dengan kondisi lingkungan, bagaimana bisa memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada di sana. Mereka bikin kopi, produk kopi, mereka bikin macam-macam. Niatnya agar mereka bisa berdaya di kampungnya sendiri. Kemudian dia juga membuka komunitas sastra, bagaimana agar orang-orang di sekitar itu, orang-orang Sumba di situ tidak lupa dengan akar budayanya sebagai orang Sumba. Tidak lupa dengan akar tradisinya untuk menjaga hutan, untuk menjaga hubungan sosial. Dan itu memang bukan latar belakangnya Bang Christopel Billy ya, dia itu semata-mata hanya seorang polisi hutan, tapi karena dia sungguh-sungguh bertekad dalam bidang itu, ternyata berhasil. Dan kemarin saya lihat beliau menyelenggarakan acara nanam pohon bareng bersama, tidak hanya anggota komunitas Sakolawano ternyata, tapi juga warga yang ikut berduyun-duyun, berbondong-bondong, gotong royong untuk menyambut datangnya musim hujan, katanya gitu, dengan cara menanam pohon. Luar biasa. Apalagi di NTT ya, ada kecenderungan kering tanahnya. Itu pasti bermanfaat banget. Dan yang ditanam itu, beliau berkisah yang ditanam tanaman-tanaman buah, biar bisa dimanfaatkan, tidak hanya menampung air hujan, tapi juga bisa dimanfaatkan buah-buahnya. Wah, keren banget. Dan aku bersyukur banget dari hasil wawancara ini, dari catch up yang dilakukan selama beberapa jam itu,
kami tetap masih jalin komunikasi, silaturahmi tetap berlanjut sampai hari ini, saling berkabar ada perkembangan apa, terus apa yang bisa Jadi kita persaudaraan kerjakan ya Gus bareng-bareng. ya, sesama peminat Iya, pendidikan gitu ya. tepat sekali. Dan khususnya yang fokusnya di komunitas gitu. Wah, seru. Kapan-kapan kita harus soan nih ke Bang Christopher Billy di Iya, MRT. itu harus banget ya kalau kita punya kesempatan bisa Iya. main ke sana, tidak Bismillah hanya suatu saat. tidak hanya ke Sumba ya, tapi ke tempat-tempat lain yang pernah kita Ya. muat ya di Green Network mungkin bisa kita kunjungi. Amin, amin, amin. Oke, amin. Semoga ya Gus ya. Semangat dan harus sehat kita. Biar bisa jalan. Ya, semoga ada rezekinya. Terus, kita tuh sayangnya waktunya terbatas. Jadi pengen cerita semua, tapi limited nih. Yang ketiga mungkin waktu komunitas isoman di Tegal tuh, solidaritas masyarakat. Karena solusi dari pemerintah nggak mungkin mengcover semua masalah yang muncul Kebutuhan. kebutuhan di akar rumput gitu. Terus apa teman-teman di Tegal ini ngapain yang berkesan buat Guzi ya? Jadi mereka tanggap masalah, itu yang pertama, tanggap masalah dan do something ya, nggak cuma mengeluh, nggak cuma menyalahkan, apalagi menyalahkannya, tapi mereka melakukan sesuatu yang bisa dilakukan semampunya. Jadi Mas Hendri ya, namanya Mas Hendri dan teman-teman yang bikin peduli isoman di Tegal itu kemudian mencari informasi tentang siapa saja warga yang sedang isolasi mandiri. Kemudian dari situ mereka patungan untuk menyediakan makan selama mereka isoman, selama para bukan penderita ya istilahnya yang sedang mengidap COVID itu, yang positif COVID itu, untuk bisa mendapatkan asupan makanan yang layak selama mereka isolasi mandiri, karena selama ini mereka kesulitan, nggak boleh keluar dan sebagainya kan, dan nggak ada yang mau memenuhi kebutuhan makan mereka. Tapi tidak sampai di situ, tidak hanya kebutuhan makan sehari-hari saja yang dipenuhi, tapi juga ada pendampingan kejiwaan. Mereka mengundang psikolog untuk mendampingi orang-orang itu agar tidak putus asa. Dan ini juga sangat penting ya, dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang isoman. Karena kadang memang down secara psikologis. Guzinya juga ngalamin kan? Iya, saya sendiri juga mengalami ketika isolasi mandiri di rumah. Iya, tapi kan untung saja kan saya ada yang merawat ya, keluarga penuh di rumah, kemudian setiap hari juga bisa guyon dengan anak walaupun tidak secara langsung, ada hiburan. Tapi di luar sana banyak mereka yang secara materi kurang, kemudian secara kejiwaan juga down. Nah, itu kan kasihan banget. Nah, teman-teman dari Peduli Isoman itu melakukan hal yang sangat baik. Kalau istilah orang Islam itu amal yang sangat soleh menurut saya, dengan melakukan itu tidak hanya mendampingi secara materi, tapi juga mendampingi secara kejiwaan. Luar biasa. Menurutku emang di krisis kesehatan kayak gini ya, pandemi wabah yang sebenarnya kita semua nggak siap, baik dari perspektif kebijakan publik itu nggak ada pemerintah yang benar-benar siap ngalamin. Emang tulang punggungnya adalah komunitas ya, community resilience gitu, ketahanan. Jadi keren banget sih, itu juga bisa jadi inspirasi buat komunitas yang lain gitu ya, bahwa kebersamaan itu. Aku mau tanya nih, tadi kan ngomong tentang kebijakan publik. Sebagai seorang yang punya latar belakang pendidikan kebijakan publik, kemudian aktif dalam kebijakan publik, dan sebagai seorang CEO dari Green Network ini, gimana sih pandangan Mali sendiri ketika melihat komunitas-komunitas yang sudah kita liput ya, terutama atau mungkin komunitas yang lain, itu ada potensi apa kira-kira yang bisa dikerjakan, yang bisa kita lakukan agar bisa scale up ya teman-teman dari komunitas itu, kemudian ya dari jejaring yang kita punya itu apa potensinya? Iya, yang jelas aku punya passion yang sangat dalam juga untuk pengembangan komunitas gitu ya. Dan menurutku seperti tadi yang Guzia sampaikan sih, komunitas itu tulang punggung gitu. Yang benar-benar ibaratnya banyak masalah itu tidak bisa benar-benar 100% diselesaikan dengan kebijakan publik dari pemerintah misalnya.
atau dari intervensi masyarakat sipil NGO, walaupun NGO banyak berhubungan dengan ini ya, grassroots komunitas ya, itu mereka ahlinya lah untuk pendampingan, atau juga dunia bisnis, mereka punya intervensi. Tapi komunitas ini ya benar-benar di garda depan yang apa, menolong diri mereka sendiri gitu. Makanya di banyak kasus ketika pandemi ini menimpa kita semua ya, kan pandemi itu kayak gempa ya, jadi para pakar kebijakan publik atau pakar kesehatan publik itu tahu, sama seperti gempa, pakarnya itu tahu ada, tapi kita nggak pernah tahu itu kapan akan datang, dari mana gitu kan. Nah, dan kita, itu kompleks banget ya, itu istilahnya masalah jahat gitu, yang sangat sulit, lintas stakeholder juga sangat sulit. Maka komunitas ya benar-benar jadi garda depan gitu, untuk apa, saling bantu, saling menciptakan pertahanan menghadapi krisis itu bersama-sama. Tentu dengan tidak menafikan intervensi dari pemerintah, dari sektor-sektor lain gitu, yang harus juga terlibat sesuai dengan kewajiban dan kapasitasnya gitu ya. Nah, yang aku bahagia juga sih dengan platform kita Green Network adalah ya kebetulan aku dapat kesempatan sekolah kebijakan publik ya, dan di situ aku jadi ketemu kan berbagai potensi-potensi otoritas, baik di pemerintahan, bisnis maupun masyarakat sipil. Maka aku merasa tanda kutip privilege itu tuh harus jadi dipakai betul untuk channeling gitu. Kadang kan komunitas punya aspirasi, tapi nggak bisa channelingnya nih gimana caranya, nggak ada jalur gitu kan. Nah, harapannya di platform Green Network kita bikin ekosistemnya, sehingga ada channeling yang kita bikin gitu, enabler gitu ya, untuk potensi-potensi komunikasi ya, dialog. Sehingga misalnya gini, komunitas aspirasinya tersampaikan kepada otoritas yang relevan. Otoritas yang relevan juga butuh paham kan tentang otoritas, tentang komunitas. Jadi terbentuk pemahaman gitu. Maka harapannya dari situ terbentuk potensi-potensi solusi gitu. Ya, aku anggap itu tanda kutip sebuah medan jihad yang sangat strategis gitu, untuk kita bisa scale up gitu ya, aspirasi-aspirasinya komunitas, lalu dampak-dampak yang mungkin kita bikin buat komunitas kayak gitu. Ya mungkin banyak pihak akan berjuang dengan cara yang lain, tapi menurut aku di Green Network itu cara yang strategis dengan resource yang kita punya, dengan teman-teman yang kita punya juga, hopefully bisa gitu Gus ya. Menurutku loh, gimana komennya Gus ya? Iya, channeling dengan pihak-pihak lain yang mungkin punya sumber daya, ya kan? Sumber daya yang tidak dimiliki oleh sumber daya yang satunya lagi, saling menutupi, saling melengkapi, itu yang kita harapkan ya dari platform Green Network ini. Ya. Menurut Guzia itu teman-teman yang potensial. Maksudnya menurut Guzia, are we on the right track? Menurut Guzia kita melakukan hal yang benar nggak? Ya tentu saja kalau bukan hal yang benar udah berhenti aku dari kemarin-kemarin kan. Tapi gini, selama ini kan kita masih dalam tahap information networking, jadi sekadar memberitakan. Kedepannya kan kita bisa explore lagi dan harus bisa explore ke sana, ke arah networking yang sinergis, ya kan? Yang secara real gimana sih nanti channelingnya, teknisnya bagaimana biar teman-teman dari komunitas itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari kita juga, kan, macam itu. Tapi gini, ada yang aku perlu tambahin ya, tadi Guzia bilang kita cuman ngabarin doang. Aku rasa kita nggak cuman ngabarin. Gimana? Kita advokasi, ya kan? Oh iya. Iya, jadi sebenarnya itu udah another level gitu ya, of creating mutual understanding gitu. Dan spiritnya selalu advokasi. Nah, gimana itu bisa jadi potensi-potensi ke depan? Kita perlu scale up juga sih Green Network-nya, ya kan? Gitu. Nah, sehingga dampaknya dan potensinya untuk bikin coalition building misalnya, sehingga kasih benefit ke berbagai komunitas gitu, itu lebih memungkinkan ke depan. Ya, kita saling support bareng-bareng ya, Guzia, untuk ke arah sana. Ya. Nah, aku juga merasa selain meliput ya, selain bisa bertemu dengan orang-orang baik, juga yang aku rasakan dan sangat berterima kasih sama Green Network, aku belajar
belajar perspektif baru ya mengenai sustainability ini, mengenai keberlanjutan dan mengenai bagaimana cara pikir para penentu kebijakan dari Marlis dan dari teman-teman yang lain, bahwa kita nggak bisa gerak sendiri. Yang ada perbaikan harus dilakukan secara bersama-sama dari bawah, atas, kanan, kiri, ya kan, depan, belakang, semua harus berperan semacam itu. Tidak cuma dari komunitas saja, tidak cuma dari pemerintah saja, tidak cuma dari pengusaha saja. Karena selama ini gini, sebagai orang yang beraktivitas di lingkungan komunitas di bawah ya, di akar rumput, kan tidak sedikit ya teman-teman yang menafikan peran misalkan pemilik modal atau bahkan pemerintah. Udah kita gerak sendiri aja, nggak usah peduli dengan orang lain gitu, dengan otoritas. Tapi ternyata dari sekian lama berinteraksi, belajar bareng dengan Green Network, aku jadi terbuka bahwa kita harus bekerja sama bersama-sama. Tidak hanya dari komunitas, tapi juga dari semua pihak yang memang punya potensi khasnya masing-masing. Iya. Gitu. Oke. Wah, menarik nih lesson learn-nya Guzia. Iya sih. Tentu ada paradigma berbeda-beda ya tentang bagaimana pihak-pihak itu menyelesaikan masalah di tengah masyarakat gitu kan. Dengan perspektifnya masing-masing, dari titik berangkatnya masing-masing, bahkan tanda kutip dengan ideologinya masing-masing gitu. Di posisi ini aku hanya merasa bahwa aku menghormati semua cara pandang dan cara perjuangan orang masing-masing gitu ya. Cuman inilah cara perjuangannya Green Network gitu, yang insya Allah itu juga berangkat bukan dari ruang hampa ya, tapi juga dari sebuah pemahaman, dari sebuah pengalaman gitu. Dan sebuah hopefully disiplin ilmu yang legitimate gitu, sehingga we do what we do gitu loh. Dan bismillah, kalau udah yakin kayak gitu ya tinggal dijalani, tinggal berjuang, tinggal action gitu. Semoga kita bisa bikin dampak kan gitu. Iya, amin. Dan kita ini di Green Network akhirnya bekerja sambil terus berupaya untuk dalam tanda kutip berhusnuzon kepada pihak lain. Artinya kita kan membuat jejaring bagaimana bisa menghubungkan orang-orang yang melakukan good practices, ya kan. Jadi siapapun orangnya, siapapun pihaknya, siapapun komunitasnya, kita lihat praktik baik apa yang dilakukan. Nah, kita angkat itu, ya kan. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada kesempurnaan dalam praktik siapapun ya, praktik usaha kayak praktik sosial, praktik bisnis, tapi kan kita ambil sisi positif, sisi praktik-praktik baik yang mereka lakukan, dan ini luar biasa. Ya, kita fokus ke fakta ya, apa yang sudah menjadi fakta, dan apa detail-detail dari faktanya. Kalau belum jadi fakta, belum dilakukan ya, sorry, berarti belum jadi fakta, kita nggak bisa. Nah, semua ini memang jadi bagian dari perjalanan kan, termasuk pemerintah menuju pembangunan berkelanjutan, dari pemerintah nasional sampai daerah, sampai desa. Itu semua proses, siapa yang udah mencapai 100% kan? Enggak, gitu. Tapi gini, kita apresiasi praktek baiknya untuk kepentingan benchmarking oleh peers-nya, oleh temennya sesama misalnya pemerintah desa. Atau kalau pemerintah nasional sesama pemerintah nasional. Kalau NGO sesama NGO, gitu kan. Kalau bisnis sesama bisnis. Benchmarking itu penting gitu loh. Sama kita manusia individu kan juga butuh teladan kan gitu kan. Gitu. Terus yang kita ceritakan good practice itu juga yang kemungkinan bisa diadopsi oleh pihak lain, bisa diadaptasi, bisa di scale up gitu. Tapi kalau misalnya ada praktek-praktek yang belum baik, yang belum sempurna, ya kita harus sampaikan juga apa adanya sih. Dia minusnya di sini, kurangnya di sini gitu. Jadi ya istilahnya, menurutku kita fokus ke fakta ya gitu. Dan benar nggak ada sih satu pihak pun yang udah sempurna gitu. Ya semuanya jadinya sustainable development journey gitu kan gitu. Nah Guzia, aku tuh inget Guzia pernah nulis juga tentang bank sampah kan di desa Warugunung itu di Rembang. Iya, itu kan keren ya di level desa gitu kan. Terus warganya pada dengan sukarela nabung sampah terus jadi duit kalau nggak salah. Itu gimana? Guzia ceritain dong dikit. Aku tuh jadi keinget deh. Jadi
saat itu aku ngobrol wawancara dengan salah satu pengurus dan pegiatnya, Mas Ervin dari Rembang, itu Desa Warugunung ya. Ya, Desa Warugunung. Nah, nama bank sampahnya bank sampah Darling. Darling tapi pakai K. Bukan Darling. Bukan pakai G yang artinya sayang ya, tapi Darling. Jadi linknya itu jejaring maksudnya kan. Jadi yang unik dari bank sampah ini, sebenarnya bank sampah itu kan banyak ya, di kampung manapun banyak yang sudah melek tentang sampah dan bikin bank sampah. Dan bank sampah itu ya, dan memang kegiatan utama bank sampah yang namanya bank sampah itu kan artinya orang menampung sampah, kemudian di akhir tahun mereka dapat keuntungan. Warugunung ini adalah perspektif keberlanjutannya, bahwa gerakan bank sampah itu hanya satu dari sekian step yang akan mereka lalui. Jadi goalnya itu adalah menjadi desa ekologis, kalau tidak salah. Dari Mas Ervin itu menyatakan teman-teman ingin menciptakan suasana desa itu desa yang ekologis, yang tidak hanya urusan sampah, tapi urusan yang lain seperti konservasi airnya. Katanya kemarin ada rencana untuk bikin bendungan, kemudian bagaimana jalanan-jalanan dan daerah-daerah sekitar Warugunung itu bisa hijau, rindang, dan itu kan luar biasa ya, kesadaran masyarakat, terutama pemudanya untuk bersinergi untuk mewujudkan cita-cita itu, dan itu patut untuk digemakan, disuarakan lebih luas lagi. Tidak hanya untuk memberitakan tentang Warugunung, tapi juga untuk bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lain. Gitu. Keren banget ya. Tadi Guzia bilang Warugunung ini anak-anak muda desanya nih, sangat visioner. Kalau gitu, ini juga pesen nih buat semua pemerintah desa nih di Warugunung, terus kecamatan gitu ya, untuk suportif, karena beruntung banget punya anak-anak muda yang visioner ya di desa sana. Dan harapannya itu bisa diceritakan ke publik sehingga ribuan desa di Indonesia, puluhan ribu, bisa belajar dari Warugunung. Oh iya, ini tuh ada yang ikut loh, join kita. Ada Ibu Wakil Bupati Rembang, bilang terima kasih udah mendampingi Warugunung. Wah, sama-sama. Bu Wabub, terima kasih sama-sama. Suatu kehormatan ini Bu Wabub hadir di sini. Dan juga teman-teman yang lain yang udah hadir di sini, makasih banyak ya, Mas Ivan, ada nih supporter berat kerennya Green Network dan Layani Bumi. By the way, teman-teman, kalau ada pertanyaan buat Guzia, pengen tahu pengalaman buat Marlis beliau, juga. Buat aku juga boleh. Silakan diketik ya, sambil kita elaborasi dan ngobrol, tapi nggak boleh lebih dari 1 jam. Nanti hilang nih obrolan kita ya, Guzia. Oke. Tinggal 20 menit. Nah, Guzia, aku mau nanya nih, tambahan. Jadi gimana kesan Guzia jadi manajer pengembangan komunitasnya Green Network? Kira-kira ke depan punya cita-cita atau harapan atau apa aja nih yang pengen dikerjain gitu? Jujur loh, plus minusnya nggak apa-apa. Kita kan bagian dari being accountable. Enggak, pertama tadi harapan kita ada harapan untuk pengembangan komunitas kita di Green Network adalah yang pertama tentu tadi betul-betul secara real networking, menjejaringkan, menghubungkan, channeling dari komunitas-komunitas itu yang memang membutuhkan apa yang mereka butuhkan, bisa kita sambungkan, bisa kita salurkan aspirasinya kepada pihak-pihak yang memang ingin dan bisa membantu macam itu, karena selama ini kan sepanjang yang saya pahami, saya tangkap dari komunitas-komunitas itu yang memang terbatas secara sumber daya dari mereka sendiri kan, artinya mereka masih sangat membutuhkan support dari berbagai pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan itu yang ingin kita capai dari Green Network ini, bagaimana networking sinergi ini bisa berlaku dengan secara real. Kemudian itu tadi aku pengen banget rasanya kita bisa mengunjungi langsung teman-teman di berbagai daerah itu untuk support
support, tidak hanya mengunjungi tapi support mereka yang ada di lapangan, merasakan langsung bagaimana perjuangan mereka di lapangan. Dan tentunya kita dengan cara seperti itu bisa lebih memahami perspektif mereka secara langsung ya, cara pandang mereka di lapangan, dan mengasah sensitivitas kita juga sebagai penulis berita, penulis kabar, ya kan. Dan itu untuk saat ini gitu. Ya. Ya. Pembangunan berkelanjutan. Agak kurang akrab dengan istilah-istilah advokasi ini. Orang yang melakukan advokasi. Oh ya, tadi Lucia bilang kan, semoga kita bisa bantu channeling suara-suara komunitas kepada otoritas yang relevan. Nah, aku mau tanda kutip iklan dikit nih, jadiin kesempatan nih Guzia. Karena di sini ada Ningdia Holil yang merupakan Ibu Wakil Bupati Rembang. Jadi aku mau support inisiatifnya teman-teman di Warugunung. Please Ibu Wakil Bupati dan semua jajarannya di pemerintah kabupaten, support teman-teman di Warugunung biar jadi best practices buat nanti kita ceritain ke seluruh pemuda desa se-Indonesia gitu ya. Oke Guzia, itu satu hal tuh yang kita lakuin, ya nggak? Itu udah sesuai bayangannya Guzia? Ya kayak gitu maksudnya. Iya. Dan itu asik sih, aku personally sangat puas hati gitu dan sangat happy Guzia, aku nggak pernah sebahagia ini sebelumnya. Ya tentu banyak hal baik yang kita atau dampak yang mungkin kita terlibat ya, amin gitu. Cuman ini tuh real gitu. Terus aku ngerasa oh iya ya, hopefully dengan ini kita bikin dampak gitu. Jadi rasanya tuh bahagia, apalagi berpartner dengan teman-teman kayak Guzia yang memang dari dulu tuh aku udah ngelihat ketulusannya betul gitu, rasa cintanya yang dalam gitu terhadap masyarakat, terhadap komunitas. Itu jadi semacam power gitu untuk nambah semangat gitu. Oh iya, soal jalan-jalan, sama aku juga sangat ingin banget, ini terutama karena pandemi COVID ya, kita jadi limited banget kemungkinan untuk jalan gitu. Tapi beneran, semoga ke depan kita juga bisa ya visit gitu berbagai tempat, berbagai komunitas gitu, dan kita bisa lihat langsung pengalaman, wisdom, dan insight-nya mereka di lapangan. Kita jadi advokat pembangunan berkelanjutan yang lebih tajam gitu, yang ngerti betul permasalahan di lapangan gitu, sehingga kita juga bisa mengkomunikasikan gitu dengan lebih presisi gitu, dengan sebisa mungkin ngurangin bias tadi. Aku tuh nangkep potensi-potensi bias. Contoh, kita hidupnya di Jawa terus misalnya, kita nggak ngerti tuh problemnya orang-orang di Sumatera. Kayak kemarin Nas kan nulis tuh pengalaman dokter hewan yang bantu menangani masalah konflik gitu kan, manusia dengan satwa liar. Itu kalau orang di Jawa nggak bisa relate kan, karena bahkan hidup di Jawa, di desa pun kan nggak ada tiba-tiba kemasukan macan rumahnya, tiba-tiba ladangnya dirusak gajah gitu kan. Itu benar-benar pengalaman yang khas banget gitu. Itu kayak yang kau tulis tentang Mama Simba ya, yang di Nigeria itu. Ya kayak gitu kasusnya, artinya kita mungkin bisa suatu saat kunjungi ke sana langsung. Amin. Semoga Green Network bisa tumbuh ya. Nah, kita untuk tumbuh butuh support dari teman-teman semua. Jadi aku sekalian cerita Guzia ke teman-teman bahwa kita minggu depan akan launching Collective Network, di mana teman-teman individu-individu, orang per orang bisa support advokasi kita gitu ya. Kita punya tim gitu ya yang harus beroperasi gitu untuk melakukan apa yang kita passion banget ini kan gitu. Kalau teman-teman ngerasa advokasi kita bermanfaat buat publik gitu kan, bermanfaat buat masyarakat, bisa jadi bahan belajar buat anak-anak gitu kan, dan termasuk orang dewasa sih. Sekarang untuk ngerti pembangunan berkelanjutan itu semacam syarat, mau di bidang apapun, profesi apapun, sekolah apapun sebenarnya penting, karena ini tuh realita dan harapan hari depan gitu, untuk menangani masalah-masalah yang bahkan hari ini pun udah kritikal, seperti masalah iklim, masalah kemiskinan, masalah ketimpangan ya kan. Jadi itu penting banget. So, minggu depan kita akan launching Collective Network. Kalau teman-teman mau sponsorin atau funding atau powering our initiative, teman-teman nanti bisa join Collective Network, kurang lebih dengan budget $50 setahun ya. Dan teman-teman juga bisa kasih sponsorship buat sohibnya, buat temennya, sahabatnya, your loved ones gitu. Kasih sponsorship atas nama mereka.
So, kalian dapat kalian ngasih power buat advokasi kita gitu. Apa yang teman-teman dapat? Ya semua yang kita tulis, semua yang kita publish, semua yang kita bikin gitu. Dan itu nggak dibatasin, itu open access buat semuanya. Semua orang bisa baca, semua orang bisa ikutin gitu. Hopefully dapat manfaat ya. So itu untuk menghidupkan ekosistem, menghidupkan komunitas gitu. Nanti kalau ada teman-teman join, author gitu, kita juga bisa funding kayak gitu-gitu. Ya ditunggu ya minggu depan kita launching. Iya. Guzia, udah 40 menit nih kita. Guzia ada statement apa nih yang kayaknya bisa jadi takeaway? Pesan buat publik terkait komunitas. Guzia punya pesan apa buat masyarakat luas terkait apa yang Guzia lakukan kayak gitu? Sebelum statement aku tadi ya buat kita semua lah ya. Ya buat kita semua. Tapi sebelum ke situ, ke statement, aku tadi jadi ingat tentang apa sih potensi yang bisa kita lakukan dalam segi pengembangan komunitas. Salah satunya beberapa yang aku sebut. Kemudian aku jadi keinget kita bisa melakukan semacam edukasi tentang sustainability ke teman adik-adik yang masih belajar di sekolah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan. Artinya, atau mungkin teman-teman mahasiswa bisa semacam Green Network Institute atau apa, terserah. Artinya satu wadah di mana kita bisa melakukan upaya edukasi ke masyarakat luas, terutama anak-anak muda tentang pandangan sustainability ini, yang tidak hanya sekedar melulu tentang lingkungan hidup, environment, tapi juga tentang kehidupan sosial bermasyarakat, kan kayak gitu. Itu yang sangat potensial ya, kita bisa kita lakukan. Sepakat banget Guzia, dan kita punya akademi Green Network Green Network Academy. Itu untuk kasih training, kasih upskilling, peningkatan keahlian gitu, yang nanti akan kita launching juga gitu ya. Belajarnya macam-macam, dari ilmu-ilmu terkait pembangunan berkelanjutan, terkait tadi ESG ya, termasuk environment, social, governance, tata kelola gitu. Buat semuanya sih, adik-adik yang masih sekolah atau official di pemerintah ya, atau staff-staff di dunia usaha, atau jadi kalau misalkan NGO. Kalau misalkan Bu Wakil Bupati Rembang itu bisa mau undang Green Network, bisa ya? Bisa banget dong. Aku rasa kita semua tuh butuh upskilling, karena ini kan topik tanda kutip baru, nggak baru sih, sebenarnya nggak baru, cuman akses pengetahuan terhadap sustainability itu lumayan nggak semua orang dapat akses selama ini. Jadi kita juga dalam rangka demokratisasi sih, insight-insight tentang keberlanjutan jangan sampai berhenti di kalangan aktivis aja misalnya, atau di kalangan akademisi aja, di kalangan elit di atas ya, karena kadang-kadang nggak mengalir, menetes ke bawah gitu. Dengan delivery kita yang pakai bahasa populer kayak Guzia bikin ya, itu artikelnya ringan, mudah dibaca. Juga teman-teman yang lain kayak Nazalea, Alia, Tia gitu. Dan kita semua kita desain supaya itu benar-benar bisa dipahami masyarakat awam gitu kan. Dan ibu-ibu bisa buat ngedidik anak-anak di rumah gitu kan, bapak-bapak, ya kan gitu. Jadi dengan bahasa yang populer kita desain supaya itu bisa jadi multi komunitas dan multi budaya, siapapun bisa ngerti, dari level profesor sampai siapapun orang dewasa yang awam gitu ya. Termasuk anak-anak sih, kita salah satu pembaca utamanya kan anak muda banget ya Gus ya. Usia 15 tahun, 16, 17, 18, generasi Z ya. Yang udah punya akses ke internet, dan mereka semangatnya tuh luar biasa. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu, please catch up. Karena itu penting buat didik anak-anak untuk generasi masa depan, kebutuhan mereka, dan mereka yang sendiri sangat passionate. Jadi kita jangan ketinggalan gitu. Iya. Tadi nyambung ke yang statement itu, aku ingat aku kan suka main Facebook ya. Dan di Facebook itu kadang lihat meme itu ada gambar orang lagi nolongin kuda kejebak di lumpur, atau anak kecil lagi nyebrangin itik atau bebek lewat jalan, kemudian ada tulisan di bawahnya, faith in humanity is restored, bahwa kita masih punya kepercayaan pada kemanusiaan yang masih ada, artinya humanity is okay. Nah, aku sangat
berharap bagi semua yang membaca Green Network, yang mengakses Green Network, masyarakat awam di luar sana, saya termasuk salah satunya, bahwa di luar sana banyak orang baik yang melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan kita bisa menjadi salah satu di antara mereka dengan berbuat apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita masing-masing, dengan berbuat kebaikan semampu kita. Semampu kita, yang penting kita memang betul-betul mau untuk melakukannya. Dan kalau kita mau melakukannya, humanity is okay. Jadi kita nggak usah menghujat kemana-mana, menyalahkan siapa-siapa. Kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, hal-hal baik yang bisa kita kerjakan. Itu aja mungkin apa ya result yang aku dapatkan dari proses selama ini kita berjejaring dengan komunitas-komunitas good practice di mana-mana. Ya, itu pengalaman yang aku belajar juga dari sirah Nabi. Seperti baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu, beliau just do good aja. Maka dengan sendirinya influence-nya itu menyebar kemana-mana gitu. Fokus gitu ya, fokus gitu. Tentu dengan tidak mengecilkan, mengerdilkan siapapun yang lain gitu. Guzia, ada pertanyaan dari Mas Ivan nih. Katanya pengen banget dengar sharingnya Guzia tentang komunitas pendidikan yang memerdekakan. Aku merasa tergerak sekali mau berguru dan mengadopsi idenya untuk lingkungan-lingkungan terdekatku di Cibubur. Ada komunitas pendidikan yang menurut Guzia memerdekakan? Mungkin di Korea Toyiba itu kan pernah kita report dan Guzia juga terlibat di dalamnya. Sekilas dong, sharing 5 menit. Ini sebenarnya harusnya sesi lain ya tentang pendidikan memerdekakan, komunitas belajar yang memerdekakan. Itu satu pemahaman yang lintas kepercayaan, lintas budaya, karena ya memang fitrahnya pendidikan itu memerdekakan. Kebetulan saya berproses belajar bareng dengan komunitas belajar di Salatiga namanya Korea Toyiba, yang sebenarnya itu adalah salah satu anak dari organisasi masyarakat yang fokus pada pengembangan pemberdayaan petani, Sarekat Paguyuban Petani Korea Toyiba namanya. Dan itu juga pernah saya tulis di Green Network ini tentang bagaimana orang-orang dari Sarekat Paguyuban Petani Korea Toyiba itu berjamaah untuk memberdayakan diri mereka secara mandiri semacam itu. Terus mereka juga pernah melakukan hal yang luar biasa menurut saya, bikin sumur resapan yang kemudian sumur resapan ini berhasil meningkatkan kembali debit mata air, yang tentu saja ini sangat berpengaruh bagi kehidupan warga masyarakat, tidak hanya untuk kebutuhan minum ya, karena kebutuhan air itu untuk semua lini kehidupan. Petani juga mendapatkan manfaat ya kan, kemudian warga masyarakat secara umum juga dapat manfaat. Nah, itu kegiatan yang pernah saya liput di Green Network dari Sarekat Paguyuban Petani Korea Toyiba. Nah, salah satu dari lini organisasinya itu adalah komunitas belajar ini, Korea Toyiba, yang punya jargon pendidikan yang memerdekakan siswanya, memerdekakan lembaganya untuk bisa berpikir kritis, melihat realita, melihat masalah, terus berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Wah, pokoknya banyak banget ini, kalau mau dibahas bisa 2 jam gitu sendiri. Nah, Oke, lain kali kita bikin sesi lagi belajar dari pengalamannya Korea Toyiba, Guzia. Kayaknya waktunya habis nih teman-teman, mohon maaf, kita harus izin pamit. Terima kasih banget yang udah berkenan nyimak. Nanti kita akan channel juga ke YouTube ya, biar teman-teman yang nggak di Instagram bisa nyimak juga gitu. Guzia, kayaknya kita tutup dulu ya. Terima kasih, selamat weekend. Selamat weekend juga buat semua teman-teman yang udah join dan terlibat atau yang nyusul nanti nonton berikutnya gitu. Kita akhiri dulu ya semuanya. Terima kasih Marlis. Guzia, makasih udah nyempetin. Oke, dah. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.